Oke, jadi kali ini kita mau menjelaskan seputar aplikasi yang baru selesai dibuat, yaitu aplikasi screening diabetes gestasional. Jadi, di mana aplikasi ini untuk mendeteksi dini diabetes pada kehamilan secara mandiri, praktis, dan informatif. Di aplikasi ini terdiri dari dua akses ya. Yang pertama halaman user, yang kedua itu halaman administrator. Kita bisa login nanti di halaman admin dan di halaman user. Yang pertama mungkin saya jelaskan dulu di bagian user. Ini ada beberapa menu ya, mulai dari pendaftaran, masuk, screening, hingga dengan post test. Jadi untuk alurnya kita bisa lihat sini. Tentunya kita sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, screening, pretest, pengetahuan, materi, edukasi, terus diakhiri dengan post test akhir. Kita langsung aja simulasikan bagaimana cara aplikasinya digunakan dengan cara kita melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Di sini kita tinggal masukkan nama, username, dan password. Cukup singkat karena agar lebih mudah aja penggunaannya. Jadi misalnya di sini ibunya itu namanya calon ibunya namanya misalnya Halimah. Terus kita buat sama aja username-nya Halimah. Kita kopas saja, kita pasti ke password sama itu nanti yang kita pakai untuk login. Kita daftar, pendaftaran berhasil. Setelah itu kita langsung diarahkan ke halaman login. Kita pastikan aja username yang sudah didaftarkan tadi dan passwordnya, kita klik masuk. Login berhasil. Nah, di sini tampilan setelah login ya, halo Halimah, dia sudah mendeteksi siapa yang login itu atas nama Halimah. Profilnya bisa kita lihat di sini masih kosong ya. Ada evaluasi belajarnya, skor pretestnya masih kosong, post testnya juga masih kosong, dan riwayatnya juga masih kosong. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal melakukan screening. Nah, ini screeningnya, form screening deteksi dini. Silakan isi data, pertanyaan, faktor risiko di bawah ini secara jujur untuk mengetahui status risiko diabetes mellitus pada kehamilan. Nah, pertama kita tentukan dulu berat badannya ya. Berat badannya itu misalnya 70. Terus tinggi badannya juga misalnya 170. Nah, di sini akan menentukan IMT-nya terlebih dahulu, kategori IMT-nya. Di sini kategorinya sehat ya, karena seimbang ya antara berat badan dan tinggi badan. Kalau misalnya berat badannya di sini kita buat 90 misalnya, nah maka di sini akan otomatis menjadi obesitas, atau 80 obesitas juga. Jadi gitu ya. Kalau 76 itu gemuk. Kita anggap aja berat badan itu 70. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan faktor resiko yang harus diisi ya. Data umum kehamilan dan lain-lainnya. Ada sekitar 20 soal. Kita bisa pilih pertanyaannya dari 1 sampai selesai. Jadi dijawab secara jujur. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi mungkin kita langsung isi aja keseluruhannya secara acak. Maka nanti jawaban ini akan menentukan hasilnya ya. Hasilnya ada di bagian bawah. Nah, total poin resiko, kategori resiko tinggi. Kenapa bisa disebut resiko tinggi? Karena beberapa pertanyaan tadi ini mengandung nilai 1 dan 0. Jadi ketika kita jawab iya, maka nilainya 1. Kalau kita jawab tidak, maka nilainya sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kita jawab ya, berarti ada 9 poin. Karena 9 poin resikonya tinggi. Karena jika poin lebih dari 5 atau 5 sama dengan atau lebih dari 5 itu resikonya tinggi. Jika poinnya 2 atau kurang dari 2 maka poinnya akan rendah. Jadi kalau misalnya keluar hasilnya kayak gini berarti resikonya tinggi untuk terkena diabetes mellitus berdasarkan screening yang sudah dilakukan di atas dan berat badan dan IMT pasiennya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita simpan hasil screening. Ini screening berhasil disimpan.
nanti dia lempar langsung ke arah pretest pengetahuan gejala diabetes mellitus. Nah, di sini juga ada diabetes mellitusnya semacam pretest ya. Jadi ada soal pretest dan posttest yang mana soalnya sama, yang berguna untuk mengevaluasi pengetahuan pasien sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi. Jadi sama di sini ada sebanyak 20 soal yang mana nanti kita acak jawabannya. Jadi kita bisa isi acak terlebih dahulu sebagai sampel ya. Ini sudah kita isi semua, kita kirim jawaban. Nah, pretest selesai, skor 8 dari 20 soal. Nah, baru dilanjutkan dengan materi. Nah, setelah pasien mengisi pretest dengan pemahaman materi yang masih terbatas, setelah mengisi baru diarahkan ke halaman materi edukasi. Nah, di sini ada penjelasan seputar apa itu diabetes dan ada video juga yang mana bisa di-play nantinya. Nah, ketika misalnya setelah mempelajari materi dan melihat video atau menonton video, maka nanti akan diarahkan ke soal pretest lagi untuk menguji apakah pemahaman pasien tentang GDM atau gejala diabetes mellitus pada ibu hamil meningkat atau tidak. Jadi kita coba isi dengan acak juga, kita fill di sini, kita isi acak, semuanya sudah terisi. Jadi ini wajib diisi ya, kalau salah satunya tidak diisi maka dia tidak bisa lanjut. Selesaikan post-test, kita selesaikan post-test, di sini skor akhirnya 8. Nah, sebatas ini semua prosesnya sudah kita lakukan. Hasilnya tadi secara individu dapat dilihat di sini H5, skor pretestnya itu 8, pengetahuannya kurang terkait diabetes mellitus. Dan di sini ada setelah mengikuti materi dan ternyata skornya juga masih tetap sama. Ini bisa disimpulkan setelah menonton materi itu tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, kalau seharusnya di sini kalau baiknya itu lebih dari 8 ya, karena sudah melihat materi dan pemaparan materi yang sudah dijelaskan di video ataupun di teks. Nah, riwayat screeningnya tadi di tanggal 3 itu IMT-nya 3,43, ini sangat kurus. Tapi resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Walaupun dia sangat kurus, resikonya tetap tinggi karena pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu mempunyai nilai poin lebih dari 2 untuk bisa di screening atau bisa mendapati poin resiko tinggi. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada menu-menu ya, ini sama aja seperti menu di home, menu beranda, screening, materi, pretest dan post-test. Terus di sini ada tombol keluar. Kalau kita kembali, di sini juga ada akun saya, ini sama juga ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke halaman admin, yang mana kita harus login terlebih dahulu dengan username admin, passwordnya admin. Nah, di halaman admin ini kita sebenarnya bisa beberapa data yang bisa kita edit ya. Seperti data materi yang ada di halaman materi ini, itu kita bisa edit dari sini. Ini ada teksnya dan ini ada videonya. Dia akan membaca otomatis video yang di upload sini, linknya ya. Jadi linknya dipaste ke sini. Terus ini bisa kita edit, bisa kita hapus atau bisa kita tambah materi. Nah, untuk tambah materi nanti bisa kita tambahkan daftar pustaka atau video juga ataupun panduan. Selanjutnya di sini ada data pretest, ini hasil pretest yang sudah dilakukan oleh H5 tadi. Yang sudah dilakukan H5 tadi nilainya ada 8 ya. Nah, nanti masuk ke sini. Ya, masuk ke sini dan ketika pasiennya ada banyak, maka di sini akan muncul beberapa pasien sekaligus. Sini ada pencarian berdasarkan nama, terus di sini kita bisa klik detail ya. Nah, detail jawaban yang sudah dikirim H5 tadi kita bisa lihat di sini jawabannya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendapatkan poin 1 dan mana yang mendapatkan poin 0 dari nomor soal 1 sampai dengan 20.
Ini kita tutup lagi, terus kita bisa lihat juga di post test. Nah ini juga poinnya 8 tadi, kita lihat detailnya sama poinnya 8, hanya saja poin-poin yang didapatkan berbeda ya, karena kita masih simulasi tadi, jawabannya acak. Terus di sini kita bisa lihat screening. Ini H5, jadi resiko faktornya 9, resikonya tinggi ya, sangat kurus. Terus kita bisa lihat lagi detailnya, ini detail jawaban yang sudah diisi H5 tadi, ada 20 pertanyaan. Masing-masing di sini sudah mendapatkan poin ya, jawaban pasien dan lain-lain. Maka dapat keluar hasilnya tinggi. Nah, ini untuk double screening. Sama screening juga akan muncul beberapa data di sini. Jika pasien yang melakukan screening itu lebih dari 1, maka semuanya akan ditampilkan pada bagian ini. Selanjutnya di data user, ini user yang sudah melakukan pendaftaran tadi di halaman pertama kali itu, maka data yang sudah mendaftar akan masuk secara otomatis di halaman data user. Ini H5 yang terakhir. Kita tambahkan tadi username passwordnya. Jadi ada 2 pasien yang sudah mendaftar, yang mungkin yang satu ini belum melakukan screening karena datanya belum ada masuk tadi. Selanjutnya kita lihat lagi di data soal. Nah, di data soal pretest dan posttest atau screening ya, di data soal screening ini bisa diedit ya, bisa diedit ataupun dihapus nih dari 1 sampai dengan 20, dari 1 sampai dengan ya 20 soal. Nah, ini bisa diedit soalnya, jadi nanti kita misalnya kita edit datanya, diabetes mellitus meningkat gula darah dan lain-lain ya, nanti kita bisa lihat di data pretest ini ya, GDM. Nah, ini GDM. Jadi kalau misalnya kita tambah nomor 1, edit nomor 1, maka ini yang akan berubah pertanyaannya. Dan kunci jawabannya kita bisa ubah ya, dari benar menjadi salah. Jawaban benarnya apa? Jadi kalau misalnya pertanyaan ini kalau kita jawab benar, misalnya di sini berarti poinnya 1. Ya, poinnya 1. Kalau kita jawab salah, maka poinnya akan 0. Kalau yang ini yang nomor 1 kita jawab salah, maka poinnya akan 0. Nah, gitu ya. Terus di laporan ini juga sama, laporan juga kalau kita lihat previewnya. Nah, ini ada laporannya H5, terus sangat kurus, dan ini riwayat jawaban yang sudah diberikan tadi. Selanjutnya juga ada laporan data pretest. Kalau kita lihat keseluruhan, ini juga ada H5, nilainya 8, dan kunci jawaban yang sudah dipilih tadi akan tampil semuanya di sini. Kalau ada nomor 2, nanti user nomor 2 atau pasien nomor 2 akan tampil di bawahnya. Terus kalau di data pretest, posttest sama juga ya, sama juga seperti ini. Terus di data user terakhir itu ada data user. Nah, ini data user yang sudah melakukan pendaftaran. Oke, mungkin sekian dari video yang bisa saya jelaskan. Jika ingin berminat, ingin membuat aplikasi serupa, silakan hubungin kontak di bio ataupun bisa klik link yang ada di deskripsi. Jika ingin membuat jasa atau custom aplikasi yang serupa juga bisa hubungi nomor dan link pada deskripsi. Silakan dikontak untuk mendapatkan penawaran terbaik. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.